السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan perintah Allah. Salat maghrib berjamaah, insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada ayat 99 surah Yunus Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Jika Tuhan mau berkehendak Allah taala untuk menjadikan semua yang ada di muka bumi ini beriman, maka tidak sulit bagi Allah taala, mudah bagi Allah. Seperti mudahnya Allah menerima doa-doa semua manusia yang meminta kepada Allah, dan Allah berkehendak untuk mengabulkannya, maka tidak sulit bagi Allah. Seperti tidak sulitnya Allah mengampuni dosa-dosa semua manusia, kemudian dia meminta ampun, maka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah taala. Mengerjakan salat adalah bahagian daripada tanda-tanda keimanan. Duduk dalam sebuah majelis ilmu adalah tanda-tanda keimanan. Min ibadatin azimah. Dan kita datang atas pilihan Allah. Kita datang atas petunjuk Allah Ta'ala. Bukan karena kekuatan, kesehatan kita. Bukan karena ilmu kita. Banyak yang lebih sehat, lebih kuat. Karena mampu datang. Karena kita dipilih oleh Allah. Kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah itu anak oleh Umar bin Khattab. Tapi Abdullah itu berislam 1 tahun lebih dulu daripada ayahnya. Abdullah bin Umar. Seorang cendekiawan. Umar bin Khattab. Kayak itu biasanya kan. Jadi Abdullah ini lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya. Daripada Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasu afdal?" Wahai Rasul, manusia yang utama itu seperti apa? Manusia yang afdal, bahasa Arab afdal, bahasa kita yang utama. Yang itu utama itu artinya apa? Allah yang meletakkan dia sebagai orang yang utama. Wa ayyun nasu kaisa. Dan siapa manusia yang cerdas itu, wahai Rasul? Nang ditakunakannya lawan Nabi itu manusia utama dan manusia cerdas. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, manusia yang utama itu adalah manusia yang memiliki akhlakul karimah. Manusia yang berakhlakul karimah. Mana saja. Jadi orang berakhlak itu dinilai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang utama.
orang yang berharga di hadapan manusia. Dan Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Nabi ditanya tentang amal apa yang menjadikan manusia dimasukkan ke surga. Kenapa yang Nabi jelaskan? Dua. Amal hendak dimasukkan ke surga tuh dua. Yang pertama apa? Takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa husnul khuluq. Berakhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah, menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah taala. Salat maghrib yang kita laksanakan, tanda kita takwa kepada Allah taala. Artinya apa? Ini jalan menuju surga. Belum lagi kalau Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk menuju kemana? Ke tempat di mana dia menuntut ilmu. Ilmu agama. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kehadiran malam hari ini, Pak, kada berlebihan kalau kita katakan kita telah membuat jalan yang lurus untuk mendapatkan indahnya surga. Kita menciptakan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa husnul khuluq, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik itu adalah bahagian daripada jalan menuju surga. Sehingga para ulama menyebutkan, pada saat kita mampu menciptakan keharmonisan dengan Allah dan keharmonisan dengan sesama manusia, maka kita telah menempuh dua jalan yang lurus sampai ke surganya Allah Ta'ala. Jadi, hablum minan nas jangan dianggap enteng. Banyak manusia yang menganggap enteng, kalau sudah sholat 5 waktu, cuek aja urusan yang lain. Ciptakan hubungan yang baik dengan manusia setelah kita menciptakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama hadis, ditanya, wahai Ibnu Mubarak, tanda ibadah kita diterima itu kayak apa? Seperti apa tanda ibadah kita diterima? Kata Ibnu Mubarak, lihat hubungannya dengan sesama manusia. Dia ahli ibadah, lihat hubungannya dengan sesama manusia. Jika harmonis, hubungannya indah, akhlakul karimah, maka tanda ibadahnya itu diterima. Ibadah yang diterima pasti akan menciptakan keindahan dari hubungan sesama manusia. Lucu juga pada saat ibadahnya berkuat, sombongnya bertambah. Adalah kayak itu. Ada Pak. Ibadah bertambah, keangkuhannya bertambah. Ilmu bertambah, kesombongannya bertambah. Seyogianya ilmu dan ibadah yang kita laksanakan meluluhkan kesombongan yang ada di hati kita. Sehingga tercipta hubungan yang baik dengan sesama manusia. Lebih-lebih berbahaya lagi jika mampu mengklaim, hati-hati kamu kalau pindah masuk neraka. Pianpang, naku gampang sudah lengkap aja kok. Wah, itu kacangan sasat menuju surga tuh. Nah, jadi ibadah yang baik itu menciptakan keharmonisan di antara sesama manusia. Di ayat 36 Bapak, surah An-Nisa, Allah berfirman dengan perintah 10 macam kepada kita. 10 macam kepada kita. 10 macam perintah Allah ini tentu apa? Akan menghantarkan kita kepada nikmatnya surga. 36 An-Nisa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Perintah yang pertama. Dan ini hablum minallah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Kalau pernah, cepat-cepat taubat. Kalau ibadah pernah tertinggal, cepat-cepat minta ampun. Karena penyesalan sebelum mati, itulah penyesalan yang berharga. Bukan penyesalan sesudah mati. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
inna muqinun. As-Sajdah ayat 12. Ini penyesalan sudah mati. Pada saat Allah mempertontonkan kepada orang yang berdosa pada hari kiamat. Nakisur usihim. Dia menundukkan kepala di hadapan Allah. Malunya luar biasa. Karena dosa itu aib di hari kiamat itu. Apa aib yang paling besar? Dosa. Manusia malu menenteng dosa pada hari kiamat. Dan solusinya dipadahkan oleh Nabi. Siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Karena dipermalukan di akhirat. Orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Allah Ta'ala. Dan dia berkata, Rabbana, Tuhanku. Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, hamba mendengar dan hamba melihat. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan hamba sebentar aja ke dunia. Bagaimana menurut ulama tafsir? Farji'na tu yauman aw ba'da yaum. Kembalikan ke akhirat tu sehari atau 2 hari. Kada minta berapa puluh tahun boleh kada. Farji'na na'mal salihan, sehari atau 2 hari aja. Hamba akan melakukan amal soleh. Allah mengabadikan ayat ini, cerita akhirat. Setelah terjadinya hari kiamat, manusia yang berdosa minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Ada yang dikabulkan oleh Allah? Tidak ada. Itu permintaan kosong. Karena penyesalannya sesudah mati. Penyesalan sesudah mati tidak bermanfaat. Dan penyesalan sebelum mati itu yang bermanfaat. Sekalipun pada detik-detik kematian, parak bandar lagi lawan mati. Asal jangan napas sampai ke tenggorokan. Pintu taubat tertutup dari 2 waktu. Waktu pertama, napasnya sudah sampai di sini. Lambungnya kada kembung kepis lagi. Kada ada lagi menarik oksigen, narik keluar, tarik keluar. Kada ada bergerak lagi parut. Artinya, napas sudah sampai ke tenggorokan, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Dan Fir'aun bertaubatnya seperti ini. Fir'aun bertaubatnya seperti ini. Karena gampang-gampang Fir'aun beriman, ya Allah, hamba beriman kepada Tuhannya Bani Israel, kepada Tuhannya Nabi Musa. Wa ana minal muslimin. Ya Allah, hamba menjadi orang Islam. Bapak-bapak, jangan dikira Islam itu ada sejak Nabi Muhammad. Tidak. Fir'aun 3.500 tahun yang lewat sudah mengaku, ya Allah, hamba beriman dan hamba sebagai orang Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, hanya rejaka kamu bertaubat. Hanya rejaka Fir'aun bertaubat, artinya apa? Fir'aun taubatnya terlambat. Engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Semua manusia berkeinginan bertaubat. Kadang-kadang manusia terjebak kepada ditunda-tunda. Dan membisikkan kepada manusia untuk ditunda-tunda itu adalah syaitan. Ujar, mula-mula hendak bertaubat, setan berbisik pulang. Lihat itu kawan, kadang bertaubatnya lagi. Umur masih panjang. Setan membisikkan. Kadang jadi pulang, hendak bertaubat. Sampai datangnya mati berdahulu daripada taubat. Maka ini taubatnya terlambat. Taubatnya terlambat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi pada saat Allah memberikan hidayah seperti hari ini kita pantau hidayah ini tiap hari. Semoga hidayah ini ada pada kita sampai akhir hayat kita. Sampai kita mampu melapaskan kalimat La ilaha illallah. Kemudian perintah Allah yang berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, kepada kerabat dekat. Kerabat dekat ini siapa? Saudara, memarina, sepupu. Ini kerabat dekat. Jangan bermusuhan. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim. Mau anak yatim itu kerabat, keluarga, atau anak yatim itu bukan keluarga. Tapi kalau berbicara anak yatim, ada batas. Batasnya apa? Pada saat dia bisa bekerja, dia sudah balik, dia sudah terlepas daripada status anak yatim. Jadi nang kayak ulun ini ada anak yatim lagi.
sekalipun kuitan sudah mati. Maka Nabi Muhammad SAW it'amul miskin wamsah ra'sul yatim. Pada saat sahabat meminta agar apa? Agar diberikan amalan supaya hati ini kada keras, supaya hati ini kada gundah gulana, kada galau. Apa kata Nabi? It'amul miskin, berbagilah dengan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kalimat usap ini menandakan anak yatim itu masih anak-anak. Ngarannya aja anak yatim. Lemun nang kaya ulun, kaya yatim, kada anak lagi. Bapak-bapak yang sudah berumur, itu abahnya yatim sudah. Bukan anak yatim. Wabidil kurba wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Berbuat baik kepada orang miskin. Orang miskin itu kayak apa? Punya penghasilan, tapi tidak cukup. UMR Kalimantan Selatan berapa? 3 juta. 3.400.000. Penghasilan sidin 1 juta. Atau 1.500.000 ini miskin. Jadi penghasilan di bawah standar UMR. Upah minimum regional. Tiap daerah beda-beda, Jakarta lain lagi. Jadi mudah aja. Dan orang miskin itu kadang dibagi oleh Allah 2. Dibagi oleh Allah 2. Wa'atimul qani' wal mu'tar. Ada orang miskin yang qani' itu asal daripada qanaah, yang menyembunyikan kemiskinannya. Ada orang yang miskin, Pak, tapi malu dia bercerita tentang kemiskinan. Di sandangnya aja berminggu-minggu makan nasi putih lawan garam umpamanya. Tapi dia kadang malu menceritakan. Al-Quran menyebutkan ini yang didata lebih dulu. Jika bansos, ini harus dapat. Jika yang tadi kan wa'atimul qani' itu daging kurban. Daging kurban yang dulu diberikan orang miskin yang menyembunyikan kemiskinannya. Karena ada wal mu'tar dan orang miskin yang meminta-minta. Yang meminta-minta dapat, tapi yang diperhatikan orang miskin benar yang kada meminta-minta. Orang miskin yang menyembunyikan kemiskinannya. Ini biasanya sabarnya luar biasa. Dalam pembagian apapun, orang yang seperti ini sering terlewatkan. Karena dia kada mau meminta-minta. Petugas penting mendata siapa yang bujur-bujur miskin. Si itu bujur-bujur miskin, tapi kada pernah mengeluh. Karena agama memang menyuruh seperti itu. Beda, maaf bapak-bapak, yang datang ke sana sini untuk meminta-minta. Itu jelas miskin. Paling tidak kalau tidak miskin harta, tapi miskin hati. Karena ada satu perkampungan di negeri ini, perkampungan orang pengemis. Rumahnya gede-gede. Jadi yang miskinnya itu apa tuh? Hatinya yang miskin. Hati yang miskin. Pengemis menjadikan apa? Usahanya. Sehingga boleh ke kampung halaman, rumah bertingkat, gedung-gedung. Wallahu alam beritanya bujur juga atau kada tahu. Nah. Wal jari zil kurba, berbuat baiklah kepada jiran dekat. Kita kan bicara akhlakul kalimah tadi. Berbuat baik kepada jiran dekat. Jiran dekat itu siapa? Kalau standar letaknya rumah, jiran dekat itu 40 ke kiri, 40 ke kanan. Berat Pak mempraktekkan ini. Bismillah. Tapi dari pendapat beberapa ulama tafsir, zarijil kurba jaril muslim. Tetangga yang beragama Islam. Makin luas lagi. Tetangga yang beragama Islam itu jiran kita. Dan kita bersaudara. Coba lihat ayat berikutnya. Wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada jiran jauh. Siapa jiran jauh? Jaril kufar. Jiran yang kafir. Jiran yang tidak beragama Islam. Disuruh berbuat baik. 36 An-Nisa. Artinya apa? Islam datang dengan konsep perdamaian yang luar biasa. Disuruh berbaik-baik kepada jiran yang satu iman,
disuruh berbaik-baik kepada jiran yang imannya berbeda. Imannya berbeda. Maka daging kurban itu boleh diberikan kepada siapa? Kepada tetangga yang tidak beragama Islam. Yang tidak boleh menyembelihnya aja. Kalau pang minta sembelih akan non sidit, jangan. Karena kada boleh. Karena dia tidak mengimani Allah sekalipun dia mengucapkan bismillah. Sekalipun mengucapkan bismillah. Dia tidak mengimani Allah Ta'ala. Allah menyuruh kita berbaik-baik kepada jiran yang satu iman dan jiran yang berbeda iman. Jiran yang berbeda iman adalah tetangga yang bisa berkomunikasi dengan baik. Tetangga yang bisa bercengkerama dengan baik, bertegur sapa dengan baik, sekalipun imannya berbeda, boleh. Kecuali yang kada boleh adalah memberikan zakat. Zakat itu didistribusikan kepada 8 asnaf sesuai dengan 60 surah At-Taubah, maka kada masuk di situ orang kafir. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnus sabil. 8 asnaf. Harus kita zakat dikeluarkan salah satu daripada 8 asnaf ini. Hari ini kita kepada orang fakir, kepada orang miskin, dan kepada amil. Amil itu yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi penyalur. Amil itu mendata, kemudian amil itu membagikan. Wal mu'allab, dan kepada mu'allab. Kajian hari Rabu tadi, ibu-ibu di Al-Jihad bertanya itu. Ustadz, batas mu'allab itu sampai umur berapa? Sampai mati kah? Islam umur 40 tahun, kemudian umur 60 tahun, masuk mu'allab, kada masuk lagi. Mu'allab itu orang yang dijinakkan hatinya. Dia meyakini agama lain, kemudian masuk Islam. Maka digembirakan hatinya dengan diberi bahagian daripada zakat. Biasanya kalau di kajian ibu-ibu, berkumpulan ibu-ibu untuk menghibur orang yang baru masuk Islam. Ternyata di masjid yang lain, kayak itu pulangnya berpergak masuk Islam pulang. Jadi mu'allab digunakan untuk usaha. Hati-hati juga kita kayak nenek. Agama Islam menyuruh menyantuni mu'allab, ternyata beberapa masjid ini yang minta diislamkan. Karena apabila orang baru masuk Islam, diberikan dana, diberikan duit. Itu tidak. Mu'allab itu bukan mengharapkan itu. Dia masuk Islam, kalau diberi, ya diterima. Karena haknya. Kemudian berbuat baik kepada jiran yang tidak beragama Islam. Was-sahibi biz-zambi. Berbuat baik kepada siapa? Kepada teman sekantor, teman sejawat. Tapi jangan berlebihan baiknya. Apalagi laki-laki dengan perempuan. Biasanya ini terjadi pil atau will. Paham lah pian? Sama. Karena terlalu curhat. Istri tidak boleh curhat dengan suami orang lain. Suami pun jangan curhat dengan istri orang lain. Ini apabila curhat tuh setan memantau di kameranya oleh setan. Ya setan ini lahan kita. Lahan kita. Jadi berbuat baik kepada teman sekantor, teman sejawat secara syar'i berbuat baiknya. Teman sekampus, baparakan perumahan, betate toko, berbeda agama, kada jadi masalah. Ciptakan kebaikan, dan ini perintah Allah dalam 36 surah An-Nisa. Berbuat baiklah kepada apa? Ibnus Sabil. Ibnus Sabil itu yang paling dapat kita lihat hari ini, anak-anak yang putus sekolah. Karena miskin, apalagi karena ditinggal oleh orang tuanya. Membantu ibunya, ayahnya meninggal, membantu ibunya, sehingga dia putus sekolah. Orang yang berkemampuan harus menjadi orang tua asuh. Dari anak yang tidak mampu itu, sampai kapan kita mampu. Dan ini perintah agama kita. Wa fi sabilillah, dan kepada sabilillah. Sabilillah masa lalu adalah berjuang.
pejuang di jalan Allah Ta'ala, memanggul senjata, maka keluarkan zakat kita. Keluarkan kita kepada fisabilillah. Anak-anak, istri yang ditinggalkannya, suaminya berperang. Muntulak berperang masa lalu, sama lono ini. Antara hidup dengan mati. Kalau hidup, alhamdulillah. Kalau mati, tidak apa-apa. Itu orang masa lalu. Seorang wanita duduk di pinggir jalan. Prajurit pulang dari sebuah peperangan. Dia bertanya satu persatu kepada prajurit yang datang. Di mana suamiku? Maka prajurit mengatakan, Bu, suamimu wafat, gugur di medan perang. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah dalam keadaan sehat. Sekalipun suamiku gugur, tapi Nabi aman, gembira hatiku. Bukan meronta-ronta. Lewat lagi prajurit yang berikutnya, ditanya lagi, ayahku di mana? Karena ayahku juga ikut berperang. Ayah ibu gugur di medan perang. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sehat walafiat dan aman. Sekalipun suamiku dan ayahku gugur, karena Nabi telah sehat, Nabi telah aman, gembira hatiku. Tanya lagi kepada prajurit berikutnya, di mana saudara laki-lakiku? Saudaramu telah gugur di medan perang. Lakinya gugur, orang tuanya gugur, dan saudaranya gugur. Tidak membuat aku sakit hati, yang tiga itu gugur. Asal Nabi tidak gugur. Tapi aku belum puas. Aku belum jelas kalau kalian tidak mengantarkan aku ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini keteguhan iman orang masa lalu. Namun bebinian ini, mendengar laki gugur, ya sudah. Meronta-ronta pula. Mana Nabi Muhammad SAW yang kalian katakan selamat? Diantar oleh prajurit, ya Rasul SAW. Suaminya gugur, ayahnya gugur, saudaranya gugur. Dia tidak apa-apa, asal engkau jangan gugur. Asal engkau tidak mati dalam medan perang. Setelah dia melihat Nabi Muhammad SAW, baru dia berbahagia. Jamaah sekalian, karena apa? Tujuan orang masa lalu dalam jihad itu, hidup alhamdulillah. Jika Allah menentukan, sebagai hadis ayat juga, alhamdulillah. Hidup kembali, alhamdulillah. Tertinggal di medan perang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, baru innalillah. Dia bersyukur, gugur di medan peperangan. Ini makna jihad yang dipanggul oleh laki-laki dan wanita pada masa lalu. Itu sabilillah namanya. Ibnu Sabil, sabilillah. Dan yang kesembilan, berbuat baiklah kepada siapa? Budak atau hamba sahaya. Wafi sabilillah ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum. Kepada orang yang bergantung. Hidup dengan kalian, bukan bergantung. Secara akidah, bergantung. Dia mempekerjakan pekerjaan banyak. Di rumahnya. Mulai tukang cuci pakaian, tukang momong cucu, tukang rumput, tukang bersih mobil, sopir, dan seterusnya. Ini digajinya. Sebagai bos, wajib berbuat baik kepada orang-orang yang tergantung dengan kita. Dan inilah akhlakul karimah namanya. Akhlakul karimah. Mampu menciptakan keharmonisan dari semua golongan manusia. Bukan pada golongan-golongan tertentu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, jika memiliki waktu yang sama, orang mengundang Nabi. Orang yang berduit mengundang Nabi. Orang miskin mengundang Nabi. Idza da'ahul miskin, ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Apabila orang miskin yang memanggilnya, maka Nabi lebih cepat memperkenankan undangan orang miskin. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia mengabaikan orang kaya, tapi orang miskin dulu didatangi, baru mendatangi kepada orang kaya. Kan itu kadang-kadang bertentangan dengan nafsu kita. Oh, kalau datang kepada bosnya, pasti makanannya luar biasa. Orang miskin di samping rumah, nanti setelah diwadah bos. Perkenankan panggilan orang yang tidak mampu lebih dulu. Akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak itu adalah manusia utama. Manusia yang paling berakhlak. Aku diutus
untuk memberikan akhlak yang baik. Bukan diutus aku sebagai pencaci dan penghina. Aku bukan mengajarkan kepada kalian menghina dan mencaci sesamanya. Tapi aku diutus untuk apa? Untuk akhlakul karimah. 23 tahun masa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai. Kebobrokan Jazirah Arab termasuk kafir Quraisy. Berhala pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun Fathu Makkah itu tahun ke-8, tahun ke-10, tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah itu 360 berhala baru hancur di sekeliling Baitullah. Itu yang sejarah yang sahih. Sejarah kadang-kadang yang disampaikan oleh kita, berhala itu hancur pada malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak. Berhala itu hancur setelah Nabi datang ke Mekah membawa 10.000 pasukan. Di sekeliling Baitullah masih ada 360 berhala. Dan Nabi menghancurkan berhala itu satu persatu bersama sahabat. Setiap Nabi memukul berhala sampai hancur. Apa yang dibaca oleh Nabi? Iza za'al haqqa wa zahaqal batil. Apabila yang benar datang dan hancurlah yang batil. Hancur yang batil. Itu sejarah yang sahih. Berhala itu hancur. Setelah 8 tahun Nabi hijrah. Nabi hijrah. Musuh-musuh kebubuyutan Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud. Dan termasuk yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Justru Allah berikan hidayah pada tahun ke-8 Hijriah. Allah memberikan hidayah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan, Hindun istrinya Abu Sufyan, yang membayar kepada pembunuh bayaran. Siapa pembunuh bayarnya? Wahsy bin Harb. Dibayar oleh Hindun. Karena Hindun dendam kepada Hamzah. Hamzah membunuh saudaranya pada perang Badar. Maka Hindun mencari pembunuh bayaran. Ketemu. Itu seorang laki-laki berkulit hitam. Aku bayar kamu. Kamu datang ke medan Uhud. Bunuh Hamzah. Hilangkan dendam kusumatku. Setelah dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia lapor kepada Wahsy, lapor kepada Hindun. Hindun sudah selesai dibunuh. Kata Hindun, telinganya sudah dipotong, hidungnya sudah dipotong. Belum, kembali lagi, potong telinganya dan potong hidungnya. Tahukah Pak, tahun ke-8 Wahsy ini masuk Islam. Wahsy masuk Islam tahun ke-8. Hidayah itu hak Allah. Allah yang menentukan. Seseorang yang kita mungkin berpikir, ada mungkin ini itu dapat hidayah. Tapi justru itu yang dapat hidayah. Seseorang yang kita berpikir, pasti dapat hidayah. Tapi Abu Lahab tetap tidak dapat hidayah. Siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi Muhammad SAW. Justru yang dapat hidayah dan pertama masuk Islam di kalangan dewasa. Abu juga ngarannya. Tapi abunya Abu Bakar. Jadi di Makkah tuh ada Abu Bakar, ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Artinya apa? Orang yang baik ada, orang yang buruk ada. Keduanya sama pada Abu. Sama pada Abu. Abu Bakar dan Abu Jahal. Bapak hadirin rahimakumullah. Masuk Islam. Wahsy bin Harb bersumpah dia akan menyenangkan Nabi. Akan melakukan sesuatu yang Nabi paling senang. Tapi kada sempat. Nabi wafat tahun ke-11. Tahun ke-11 itu terjadi perang Yamamah. Wahsy membunuh dengan tangannya seorang nabi palsu. Siapa? Nabi palsu itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu dibunuh oleh Wahsy. Pada saat Wahsy itu masuk Islam, Nabi mengatakan, nanti yang pembunuh dan yang dibunuh akan bertemu dengan ceria, canda di surga. Siapa? Wahsy yang membunuh dan Hamzah yang dibunuh. Karena surga bukan tempat dendam kusumat. Karena surga bukan tempat mengingatkan keburukan masa lalu. Dia bertemu bersama. Dia yang membunuh, dia yang dibunuh. Dan apabila bertemu, apa yang diucapkan? Illa qilan salaman salaman. Selamat, kita selamat. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang cerdas itu apa?
Al-qaisu, orang yang cerdas itu ingat dengan mati, wa isdadanil maut, dan mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Lawan mati ingat, siap-siapnya ingat. Banyak yang ingat lawan mati, Pak, apalagi musim Covid tadi, ingat bertaan lawan mati. Tapi tidak semuanya bersiap-siap. Kuncinya itu bersiap-siap untuk menyongsong datangnya kematian. Sholat maghrib kita laksanakan, sebentar lagi kita sholat isya. Ini adalah persiapan untuk apa? Untuk datangnya kematian itu. Kita menyiapkan diri kita untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ibadah Allah terima dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.